Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pimpin doa ketua kelas. Baik Bu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, baik. Di sini untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Dewi Bu. Dewi saja. Alasannya apa? Izin Bu. Izin ya. Budi Bu. Budi kenapa? Sakit Bu. Sakit. Afdol Bu. Ya. Kenapa alasannya? Jatuh Bu. Ada suratnya nih semua bertiga. Ada Bu di atas meja. Oh iya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tolong rapikan semua kursi-kursinya, meja-mejanya, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tolong dibereskan ya Nanda. Baik Bu. Nah, baik, silahkan. Sudah ya Nanda? Sudah Bu. Nah, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu Quran hadis. Kita masuk kepada etos kerja pribadi muslim. Nah, di sini harapannya kepada Ananda semua, Ananda itu dapat memahami pembelajaran kita hari ini dan lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, bisa dipahami Ananda semua? Bisa Bu. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Lalu kemudian Al-Qasas dan juga hadis tentang etos kerja. Bisa dipahami Ananda? Bisa Bu. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, Al-Qasas ayat 77 dan hadis tentang etos kerja. Nah, lalu kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada yang ingin Ibu tanyakan kepada Ananda semua. Apa menurut Ananda yang Ananda ketahui nih tentang etos kerja pribadi muslim? Ada yang tahu? Etos kerja pribadi muslim. Enggak tahu Bu. Nggak tahu? Enggak. Sylvia? Tidur? Ya Bu. Tahu enggak apa arti dari etos kerja pribadi muslim? Tidak Bu. Ya, bisa Anda buka ya bukunya pada halaman 102. Nah, jadi etos kerja pribadi muslim ini bagaimana kita dapat menjadi seorang muslim yang membandingkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini mempermasalahkan tentang kerja ya. Jadi bisa Anda lihat juga ini di PowerPoint kita. Nah, di sini kita masuk kepada sebentar ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa agama Islam ini merupakan agama yang universal, yang dimana agama Islam ini mengatur baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya ya kan Ananda. Nah, jadi di sini di dalam etos kepribadian muslim ini bagaimana cara kita itu ketika kita bekerja itu tidak hanya bekerja gitu, akan tetapi tetap disampingkan dengan yang namanya ibadah. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu tetap bernilaikan ibadah dan kita tidak hanya semata-mata memikirkan kebahagiaan dunia saja gitu, akan tetapi kita juga memikirkan yang namanya itu kebahagiaan akhirat juga gitu. Maka di sini terdapatlah pada pembelajaran kita hari ini etos kerja pribadi muslim. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk kepada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11.
Nah, baiklah kepada Ananda Sylvia, silahkan dibaca Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Nah, silakan Ananda baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Ya, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan Segala firman-Nya. Nah, baik, kita masuk dulu kepada ayat 9 ya. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa maksud dari ayat yang ke-9 ini? Silakan Ananda. Disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Benar. Nah, Dan apa lagi? Dan tinggalkanlah jual beli. Ya, benar sekali. Nah, di sini apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, jadi di sini seruan ini tidak hanya seruan biasa ya. Jadi ini tuh berkenaan dengan seruan dari Allah seperti itu. Nah, di sini kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini seruan itu tidak hanya sebatas ketika azan dikumandangkan, tapi di sini memang benar-benar seruan dari Allah. Nah, jadi di akhir ayat ini juga ditegaskan bahwa kita itu disuruh untuk mentaati perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat gini. Karena di sini maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, jual beli ini termasuk kepada pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, jual beli ataupun aktivitas yang lainnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini merupakan hal yang sesuatu yang baik di sisi Allah gitu. Karena apapun yang kita kerjakan itu belum tentu baik menurut Allah juga gitu. Ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, karena di sini juga selain juga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat ini juga akan menimbulkan yang namanya satu kesatuan, lalu kemudian ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama muslim, dan juga karena di sini kita lebih sholat berjamaah ya, bersaf bersama-sama. Jadi di sini merupakan persatuan, menunjukkan persatuan dari umat muslim itu sendiri.
Nah, lanjut kepada ayat 10, Ibu lanjutkan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, di sini ketika ayat tersebut itu dilanjutkan dengan seruan dari Allah, apabila kita telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu bertebaran di muka bumi. Maksudnya apa? Kita disuruh kembali untuk melanjutkan kegiatan kita. Jadi ini menyeimbangkan antara kegiatan kita dan juga menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi hidup kita itu tidak hanya bekerja saja, akan tetapi juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, di sini dia ya mencari karunia dari Allah, mengerjakan urusan duniawi, mencari rezeki yang halal, tapi tidak lupa dengan banyak berzikir, lalu kemudian melakukan bentuk akidah, muamalah, ubudiyah kita, dan juga akhlak juga. Seperti itu ya, Nanda. Nah, sebab dulu pun Rasul merupakan manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah dan juga mengingat Allah. Nah, lanjut kepada ayat ke-11, yaitu dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sendiri berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan sebaik-baiknya Allah pemberi rezeki. Nah, di sini maksud dari ayat yang ke-11 ini merupakan pernyataan Allah tentang sikap sebagian orang-orang yang memang orang-orang mukmin yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah, karena di sini mereka hanya fokus untuk mencari rezeki, lalu kemudian mereka hanya memikirkan duniawi, seperti itu ya, Nanda. Lalu mereka tidak mendengarkan khutbah pada waktu itu, yang dimana seperti khutbah Nabi, mereka lebih memilih untuk berniaga dan memang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat dari duniawi. Seperti itu ya, Nanda. Nah, lalu masuk kita kepada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, di sini ada yang tahu nggak Quran surat Al-Qasas? Quran surat Al-Qasas ayat surat keberapa, Nanda semua? Al-Qasas. Ananda ada yang tahu? Cari dulu, Bu. Ya, silakan. Delapan, Bu. Ya. Dibuka ya, ayat ke-77. 77, Bu. Ya. Ada? Ada, Bu. Silakan dibaca. Jadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mataghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. dibaca artinya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain.
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, benar ya. Jadi di sini kita analisis isi kandungan dari Quran surat Al-Qasas ayat 77. Masuk kita ya. Jadi di sini memang Allah telah memerintahkan yang namanya dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan atau kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi di sini juga Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tetap senantiasa berbuat baik kepada sesama manusianya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, benar sekali. Jadi sebuah kebaikan itu ada 4 ya Nanda semua. Yang pertama itu ada kepada Allah, lalu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada alam. Nah, baiklah Nanda semua, kita masuk kepada yang berikutnya, perilaku orang yang memiliki etos kerja tinggi. Nah, di sini termasuk kepada selain membaca daripada Al-Quran, jadi apa menurut Ananda yang harus dilakukan seseorang untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Berusaha. Apalagi? Tidak tahu, Bu. Ya, baik. Jadi di sini kita ketika kita ambil dari makna dari ayat-ayat sebelumnya itu untuk menunaikan sholat Jumat, memperhatikan khotib, dan juga ketika kita telah selesai dalam beribadah, kita melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Lalu kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Lalu kita bersungguh-sungguh, kita bisa mandiri dan juga ikhlas. Nah, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Jadi untuk kesimpulannya Ibu aja menyimpulkan ya. Jadi di sini orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, setelah ibadah itu beraktivitas. Lalu Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ditunggu gurunya di kelas. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi